Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Alisaka dari mahasiswa baru dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi prokes 5M dan pentingnya vaksin bagi Indonesia. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan. Akut berat atau SARS, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama virus akut. Gejala umum berupa demam 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah melawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam sekitar 80%. Kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus sekitar 1 dan setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut, orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangannya hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi COVID-19 dari penderita COVID-19 yaitu melalui tetesan kecil dari lubang hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu akan terinfeksi COVID-19. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penelitian untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penurunannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan cara menerapkan protokol 5M, yakni memakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan 5M ini, maka dapat mengurangi mobilitas. Diharapkan penambahan jumlah kasus COVID bisa ditekan. Sejak vaksin Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang
mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang-orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun dan orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi dipastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita. Kita sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah terjangkit sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengolah stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herba yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat dengan daya tahan tubuh, yaitu meniran hijau karena mengandung zat untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah, daun kelor karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kunyit karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal maupun imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan, baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Demikian sosialisasi ini dibuat untuk dapat diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh masyarakat Indonesia serta dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya. Saya Miko Anisaka, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.